Alhamdulillah, memasuki acara inti qiraatus sirah asy-syakhsiyah di Sayyidina Al-Walid Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Bas Al-Maliki yang akan disampaikan langsung oleh beliau Al-Fadil Ibnul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Hilmi Nawawi Hanawi. Waktu dan tempat kami haturkan. Sebelumnya ada satu syairan yang disampaikan oleh salah satu orang yang cinta kepada beliau yang berbunyi, abadan fama jadaz zamanu bimithlihi fi ilmihi fi juhdihi ma jada dhalla ala ma kana min aslafihi ma hada an minhajihim ma hada ma ghaba minhum kaukabun fi ufuqih illa ra'ayna kaukaban waqada. Qala al-Habib al-Haddar, malaktu syu'uri ya ajalla mu'azzamin fa anta li ahli al-ardi fin naf'i kasyamsi walam ara ya ibnal maliki mumathilan janabaka fil idraki ya tahiran nafsi. Dumateng beliau Kiai Haji Hilmi Hanawi dari Madura kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witrun yuhibbul witrah. Mari salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi guru kita wa murabbi ruhina Kiai Haji Ihya Ulumuddin
hafidhahullahu ta'ala wa matta'anallahu bituli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Al-Ustadz Syihabuddin hafidhahullah. Yang saya muliakan segenap para alumni Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang saya muliakan kepada segenap para asatid wal asatidah, santri putra santri putri, dan segenap hadirin wal hadirat yang kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini telah berkenan untuk mempertemukan kita di dalam suatu momen yang insya Allah sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah kita kerjakan diterima kelak di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang sangat terang menderang, yakni dengan adanya ajaran-ajaran agama Islam. Para hadirin, para undangan yang dimuliakan Allah, sebelum saya memulai membacakan atau menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Abuyah, saya ingin memberikan tahu dulu. Ketahuilah, kalau umpama kita ibaratkan Abuyah Sayyid Muhammad Al-Maliki ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah saya ini bukanlah seorang sahabat. Saya ini adalah seorang tabi'in, orang yang tidak menjumpai Abuyah Sayyid Muhammad. Siapa orang sahabat itu? Yaitulah beliau Kiai Haji Syihabuddin. Beliau adalah sahabat. Beliau adalah orang yang menjumpai Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lebih-lebih guru kita dan murabbi ruhina Kiai Ihya Ulumuddin. Beliau bukanlah sekedar seorang sahabat. Beliau adalah Abu Bakarnya. Beliau adalah sahibu sir Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari itu, apabila ada cerita yang saya ceritakan tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh beliau, maka jelas cerita yang saya sampaikan itu adalah cerita dhaif. Karena yang saya dapat yaitu adalah dari membaca, yang mana para ulama mengatakan man kana syaihuhu kitabuh fa khata'uhu aktsaru min shawabuh, yang artinya barang siapa orang yang ilmunya itu gurunya adalah kitab, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Para hadirin ihwani wa ahwati hafizakumullah, Abuyah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki diadakan haul setiap tahun. Biar panjenengan semua ini tahu apa maksud daripada haul. Haul ini sudah jadi kebiasaan orang-orang ahli sunnah merayakan haul, yang tidak ada lain tujuannya kecuali mengirimkan pahala terhadap orang yang telah meninggal dunia. Adapun haul yang kita acarakan yang sekarang ini, adapun haul yang kita adakan pada sore hari ini, bukan cuma sekedar mengirimkan pahala terhadap Abuyah, melainkan kita mengingat perjuangan Abuyah Sayyid Muhammad. Agar apa? Agar kita bisa meneladaninya. Pertama. Yang nomor dua, agar kelak Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan ingat terhadap kita, dan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Abuyah, amin ya rabbal. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-anbiya'u yashfa'un wal ulama'u yashfa'un wasyuhada'u yashfa'un, yang artinya para anbiya kelak akan mempunyai syafaat, begitu pula para ulama akan mempunyai syafaat, begitu pula para syuhada akan mempunyai syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak dari Abuyah Sayyid Muhammad, amin ya rabbal alamin. Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nama panjangnya tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Zainul,
yaitu adalah Muhammad Al-Hasan bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Idrisi Al-Hasani Al-Makki Asy-Syadili rahimahullahu rahmatal abrar. Beliau dilahirkan di kota Mekah, persisnya di bulan Ramadan, seperti halnya beliau wafat di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak tadi kata-kata sanjungan untuk Abuyah, Al-Alim, Al-Bahr, sembarang, banyak. Saya ingin kita semua ini mengetahui kemuliaan Abuyah melewati dalil. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau minta kepada Allah bukti kekuasaan Allah. Bukanlah beliau karena ragu akan kekuasaan Allah, tidak. Beliau yakin, cuma lihat ma'inna qalbi. Dari itu saya ingin mengajak kita semua ini mengetahui kemuliaan Abuyah dengan ainul yakin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya itu orang ini dianggap mulia apabila mempunyai kedudukan tinggi. Benar apa tidak? Apabila mempunyai uang yang sangat banyak, apabila orang itu berasal dari keturunan darah biru. Mari kita lihat unsur-unsur ini kepada Abuyah. Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau adalah salah satu pengajar di Masjidil Haram. Bahkan beliau bukan sekedar pengajar, beliau adalah guru favorit. Betapa banyak santri-santri yang mendatangi halaqah Abuyah, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, bahkan bisa dikatakan ribuan santri-santri yang menghadiri majelis Abuyah. Di samping Abuyah merupakan pengajar di Masjidil Haram, beliau adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah. Begitu pula beliau adalah dosen di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Begitu pula Abuyah merupakan salah satu anggota Rabithah Al-Alamil Islami, yaitu perkumpulan para ulama yang diadakan di kota Saudi. Semua derajat yang tinggi ini Abuyah mempendapatnya, Abuyah memperolehnya, yaitu karena tidak ada lain kecuali karena kealiman Abuyah, karena kejeniusan Abuyah. Bagaimana Abuyah menyikapi perkara-perkara, bagaimana Abuyah cara menghukumi perkara-perkara yang terjadi di zamannya. Abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seperti yang telah kita ketahui, beliau tidak mau dikatakan ilmunya itu ilmu ladunni. Padahal sudah jelas, kalau Abuyah Sayyid Muhammad tidak mendapatkan ilmu ladunni, siapa yang mau mendapatkan? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amilah bima alima, warrathahullahu ilman ma lam ya'lam." Yang artinya, barang siapa orang yang melaksanakan terhadap ilmu yang dia miliki, maka Allah niscaya akan mengaruniai ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Setelah saya pikir, setelah saya renungkan, kenapa kok Abuyah ini tidak mau dikatakan ilmunya itu ilmu laduni? Nomor satu, karena Abuyah, ketawaduan Abuyah. Abuyah tawadu. Abuyah tidak mau, merasa tidak pantas dikatakan ilmunya itu ilmu laduni. Kedua, karena Abuyah Sayyid Muhammad menginginkan agar beliau ini menjadi contoh kepada kita semua, sehingga kita para santri Abuyah, para muhibbin Abuyah, semangat untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Abuyah memulai belajar dengan menghafal Al-Quran. Disebutkan di dalam satu kitab, yaitu adalah Muhaddithul Hijaz Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, disebutkan Abuyah menghafal Al-Quran sedangkan umur beliau tidak melebihi daripada 10 tahun. Alhamdulillah, Al-Quran sudah sempurna.
Di samping Abuyah setelah menghafalkan Al-Quran, Abuyah masuk ke salah satu madrasah di Mekah yang bernama Al-Falah, yang mana abah beliau As-Sayyid Alawi Al-Maliki merupakan salah satu pengajar di madrasah tersebut. Subhanallah, summa subhanallah, karena kepintaran Abuyah, para guru-gurunya sepakat untuk mengangkat Abuyah Sayyid Muhammad mengajar adik-adik kelasnya. Padahal Abuyah belum lulus. Diangkat sama guru-gurunya untuk mengajar adik-adik kelasnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepintaran Abuyah dan menunjukkan keistiqomahan Abuyah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'u'tiya rajulun ilman illa wa huwa syab." Yang artinya Allah tidak mengaruniai sebuah ilmu kepada seseorang kecuali dalam keadaan dia muda. Para hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Abuyah selesai sekolah di Al-Falah, beliau melanjutkan ke Al-Azhar. Di sana beliau lama, di sana beliau sampai mendapatkan S3, yaitu doktor. Setelah beliau beberapa tahun mendapatkan juga gelar dari Al-Azhar, yaitu adalah profesor. Dikarenakan apa? Dikarenakan Abuyah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya banyak karangan-karangan. Sampai disebutkan bahwasanya karangan Abuyah itu adalah melebihi daripada 200 kitab. Alhamdulillah, ini adalah orang yang kita gemari, orang yang kita jadikan imam, orang yang kita jadikan panutan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat Abuyah ingin menjadi orang alim saja, maka cukuplah beliau belajar kepada abahnya As-Sayyid Alawi. Abahnya ini adalah imam besar, beliau adalah pengajar Masjidil Haram, beliau mempunyai karangan yang banyak. Cuma kenapa Abuyah Sayyid Muhammad tidak belajar ke abahnya saja, melainkan beliau di samping belajar ke abahnya, belajar ke guru-guru yang lain, beliau juga masuk ke kuliahan. Maka yang saya amati, tidak ada lain kecuali adanya titel S1, S2, S3 sampai profesor, itu tidak ada lain kecuali itu merupakan wasilah. Lebih-lebih yang telah ramai sekarang, bahwasanya mau ada undang-undang kiai dikasih sertifikat. Ini bukan sekedar tanah, ini kiai mau dikasih sertifikat. Apabila ini terwujud di Indonesia, maka musnahlah ilmu kita. Kita pintar baca kitab, kita mahir di dalam membahas, tapi kalau kita tidak mempunyai S1, S2, S3, maka kita tidak bisa mengajar. Kita tidak bisa mempunyai pondok pesantren. Mau dikemanakan pondok pesantren ini? Dari itu, di dalam kaidah fikih dikatakan lil wasaili hukmul maqasid. Apabila sebuah wasilah, sebuah pelantaran ini diniatkan perkara baik, maka hukumnya baik. Begitu pula kalau diniatkan perkara jelek, maka hukumnya jelek. Maka kalau kita mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi kita sampai ke S1, S2, S3, maka alangkah baiknya. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu dikatakan mulia apabila orang itu kaya dan dermawan. Adapun kekayaan dan kedermawanan Abuyah, hadits wala haraj, sampai sebutkan tidak akan salah. Bukti bahwasanya Abuyah Sayyid Muhammad ini adalah dermawan. Orang-orang fukara, orang-orang masakin yang ada di tanah suci Mekah sana, orang-orang fukara, orang-orang masakin yang ada di tanah Madinah sana, orang-orang fukara, orang-orang masakin yang ada di Taif, yang ada di Jeddah, yang semua yang ada di sana, semuanya menyaksikan bahwasanya Abuyah Sayyid Muhammad orangnya dermawan. Begitu pula kami, santri-santri Abuyah, baik yang khariji atau dahili, semuanya menyaksikan bagaimana Abuyah ini orangnya dermawan. Dan kedermawanan bagi Abuyah bukan suatu keanehan. Karena apa?
Karena Abu Yah ini adalah cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau baginda Muhammad pernah di suatu hari memberikan nafkah, memberikan sedekah onta sebanyak 2 gunung. Memberikan infak yaitu kambing sebanyak 2 gunung. Dan Rasulullah tidak takut fakir. Maka tidaklah aneh apabila Abu Yah Sayyid Muhammad orangnya dermawan. Dari itu dikatakan al-waladu sirru abih. Apabila bapaknya orang dermawan, maka insya Allah anaknya akan jadi orang dermawan. Bapaknya orang soleh, maka insya Allah anaknya jadi orang soleh. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang nanya ke saya, Pak Kiai, dari mana Abu Yah uang itu? Kok bisa katanya semua santri yang dahili dikasih uang semuanya, dikasih baju semuanya, dikasih kitab semuanya. Begitu pula santri yang khariji, bahkan bukan cuma santri yang di Mekah, sampai yang di Indonesia pun dikasih sama Sayyid. Dari mana Sayyid itu dapat uang, Ustadz? Maka jawabannya satu, Abu Yah mempunyai pekerjaan. Bukan Abu Yah mempunyai tuyul. Abu Yah mempunyai pekerjaan. Banyak pekerjaan Abu Yah. Termasuknya menyewakan perumahan dan lain-lain. Apakah tidak menurunkan ke derajat Abu Yah? Tidak. Pekerjaan itu tidak menurunkan terhadap kemuliaan kiai. Nabi Muhammad SAW berkata, Innallaha yuhibbu abdahul muhtarif. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka terhadap hamba yang mempunyai pekerjaan. Di dalam hadis lain yang dikatakan ni'mal malu salih lirrajulus salih. Sebaik-baiknya harta yaitu adalah harta yang baik yang dimiliki oleh orang baik. Dari itu, di dalam salah satu kitab sahih, di sana disebutkan ada sebuah babun naubati fi talabil ilmi, yang di dalamnya menceritakan bagaimana sahabat silih berganti. Sekarang yang A ngaji ke Rasulullah, yang B bekerja. Besok yang B ngaji ke Rasulullah, yang A bekerja. Jadi tidak ada aib, malu. Kiai, kalau kiai punya pekerjaan malu, tidak, karena itu adalah yang dikerjakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, kalau kita mau menanyakan manhaj Abu Yah itu apa? Abu Yah itu mempunyai pekerjaan. Memang di dalam kitab Hikam disebutkan manusia itu ada 2 bagian. Ada orang ahli tajrid, ada orang ahli muktasib. Yang artinya ada orang yang tidak kerja, tapi rezeki itu datang sendiri. Tapi ada juga orang yang kerja. Kalau antum mau menanyakan manhaj Abu Yah seperti apa? Abu Yah itu adalah mempunyai pekerjaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, yaitu adalah darah biru. Adapun darah, adapun keturunan, begitu pula tempat, maka jangan ditanyakan Abu Yah. Dari segi tempat, Abu Yah dilahirkan di tempat paling mulianya tempat, yaitu adalah Mekkah Al-Mukarramah. Dari segi wafat, Abu Yah wafat di Mekkah Al-Mukarramah. Dari segi nasab, beliau adalah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Kelak di hari kiamat, semua nasab, semua hubungan akan terputus kecuali nasabnya Rasulullah, kecuali orang yang mempunyai hubungan Rasulullah. Dari itu guru kita sangatlah sempurna. Dari segi nasab sempurna, dari segi kedermawanan sempurna, dari segi kealiman sempurna. Alhamdulillah. Adapun dari segi kewalian, beliau sudah ijma para ulama bahwasanya Sayyid Muhammad ini adalah waliullah. Kalau Sayyid Muhammad dikatakan bukan wali Allah, terus siapa yang mau jadi wali Allah? Beliau adalah wali Allah, disaksikan oleh Al-Quran, disaksikan juga dengan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya kekasih Allah ini tidak mempunyai sifat sedih, tidak mempunyai sifat susah. Siapa kekasih itu Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mukmin kepada Allah dan orang itu takwa kepada Allah. Kalau kita mau menanyakan Sayyid Muhammad takwa apa enggak, dia adalah ketua, dia adalah roisnya orang-orang takwa kepada Allah. Di suatu hadis Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan, ya Rasulullah, siapa itu aulia Allah? Nabi Muhammad menjawab, qaumun idza ru'u dzikirallah, yaitu adalah orang-orang apabila dilihat mukanya maka orang tersebut mengingatkan kita kepada Allah. Kita melihat Sayyid Muhammad bukan langsung tahu mukanya, kita cuma melihat fotonya saja, kita cuma melihat videonya saja, kita langsung ingat ke Gusti Allah. Benar apa tidak? Maka itu adalah pertanda bahwasanya Abuya Sayyid Muhammad adalah kekasih Allah. Adapun karomah-karomah Abuya yang saya baca di kitab-kitab sangatlah banyak. Biar saya sebutkan sebagian saja. Termasuk daripada karomah Abuya, yaitu adalah Abuya Sayyid Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Kalau kita jangan sampai 40 tahun, 1 bulan kalau bisa, alhamdulillah. Abuya Sayyid Muhammad selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, yang mana sama ulama dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini yang pertama. Yang nomor 2, Abuya Sayyid Muhammad pernah ada salah satu jamaah biasa datang ngaji ke Abuya. Dia datang ngaji, setelah habis isya beliau pamit mau pulang. Sayyid, saya pamit mau pulang. Salaman ke Sayyid, pulang. Keluar pintu, dia menyalahkan mobilnya. Mobilnya tidak nyala. Kira-kira mungkin setengah jam dia berusaha untuk menyalahkan mobilnya itu. Mobilnya tidak nyala. Setelah itu apa? Orang yang tadi masuk ke dalam lagi, minta Fatihah ke Abu Sayyid. Sayyid, mobil saya mogok, saya mau minta Fatihah. Mobil mogok ini bukan dengan Fatihah, ke bengkel. Dia tidak, dia datang ke Abu Sayyid, dia minta obat mobilnya itu yang mogok dengan dibacain Fatihah. Subhanallah, secara spontan Abu Sayyid Al-Fatihah. Baca Abu Sayyid Fatihah, orang tersebut keluar dan menyalakan mobilnya, langsung nyala. Alhamdulillah. Ini sebagian daripada karamat Abuya. Ada lagi, ini persisnya mertua saya sendiri. Mertua saya ini sering umroh. Kalau ke Mekah, pasti sama Abuya Sayyid dikasih uang. Banyak dikasihnya, kurang lebih 20 jutaan. Setiap datang. Di suatu waktu beliau bilang, ada plastik. Sama dia dilihat gitu, apa isi plastik ini? Ternyata plastik ini isinya semua uang. Wah, katanya mertua saya, wah ini dapat banyak saya ini di sini. Katanya, di dalam hatinya. Mungkin karena mempunyai firasat seperti itu, kata mertua saya, semua orang yang datang dikasih uang sama Sayyid, kecuali saya. Ini bagian daripada mukasyafah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada lagi termasuk daripada kekeramatan Abuya Sayyid Muhammad. Ada salah satu santri, beliau minta nama untuk anaknya. Subhanallah, Abuya Sayyid tahu semua. Anak kamu pertama namain ini, laki. Nomor 2 namain ini. Nomor 3 ini, semuanya 1, 2, 3 ini semuanya laki.
Setelah itu yang terakhir sama Abuya dikasih nama Ruqayyah, perempuan. Orangnya nggak tahu. Nggak tahu, dikirain Abuya cuma sekedar menyebutkan saja. Subhanallah. Setelah beliau pulang, ternyata benar-benar anak Ustadz ini 4. Yang pertama laki, yang nomor 2 laki, yang nomor 3 laki, yang nomor 4 cewek. Saya, istri saya, periksa ke dokter 5 kali berubah-berubah. Katanya yang pertama laki, nomor 2 perempuan, ketiga laki lagi, keempat perempuan lagi. Terus yang mana yang benar? Tetapi kalau para kekasih Allah, beliau adalah melihat dengan nur dari Gusti Allah. Dari itu pandangan beliau tidak akan salah. Dari itu semoga kita semua kelak diakui santri Abuyah, amin ya rabbal alamin. Kalau menyebutkan manakib Abuyah satu persatu, kalau menyebutkan karomah Abuyah satu persatu, tidak selesai majelis ini. Bisa-bisa nanti sampai sahur. Dari itu kira cukup apa yang saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.